Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Muslim, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Wa qala aidan qayyidul ilma bil kitab. Wa qala fi riwayatil ukhra uktub fa walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illal haqq aw illa haqq. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di pelatihan menulis autobiografi ya bersama saya Abdurrahman Misno. Dan malam hari ini kita akan berbicara, kita akan membahas terkait dengan how to write our story ya, bagaimana menulis autobiografi. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Saya awali ya sebagai seorang muslim ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-111 ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal atau orang-orang yang mempunyai akal atau ulul albab ya. Jelas sekali ayat ini berbicara tentang bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, dari para nabi, rasul, siddiqin dan juga orang-orang biasa yang memiliki ibroh ya, yang memiliki hikmah. Kemarin kita sudah bicara tentang makna al-hikmah gitu ya, dan juga yang memiliki satu pelajaran lah bagi orang-orang yang setelahnya, baik itu membaca ataupun mendengarkannya ya. Nah, kemudian di sini juga sebutkan bahwasanya maka haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jadi Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi Al-Qur'an itu adalah kisah yang betul-betul nyata tulisannya ya. Biografinya itu jelas sekali dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab terdahulu dari kitab Taurat dan Injil yang sebelumnya dan menjelaskan ya segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kemudian dalam Al-A'raf ayat 176 juga berbicara tentang faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Berarti di dalam kisah mereka, baik kisah yang diceritakan secara lisan ataupun konteks ayat ini jelas sebenarnya secara tulisan, yaitu yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung ya pelajaran ya untuk kita itu berpikir. Nah, berpikir seperti apa? Tentu saja berpikir sesuai dengan level dari pemikirannya masing-masing. Nah,
Kemudian juga sunnah nabawi dari Nabi SAW yang selalu kita ingatkan bahwasanya ketika seseorang itu meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3, ya, sedekah jariyah, wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat, ya, berarti ilmu yang dituliskan, ya, sesuatu yang berakan manfaat ketika dituliskan atau ketika kita mengajar kepada murid-murid kita, dan juga waladin saleh, ya, anak yang mendoakan kepada kita, baik anak secara biologis ataupun anak secara ideologis, ya. Kemudian sebuah riwayat dalam Shahihul Jami dikatakan qayyidul ilma bil kitab, jagalah ilmu dengan menulis. Kemarin sudah saya sebutkan, ya, berkali-kali bahwa manfaat dari menulis ternyata bukan hanya untuk orang lain yang membaca, ya, tetapi manfaat langsung, direct benefit, ya, manfaat yang dirasakan langsung itu adalah oleh yang menuliskannya sendiri. Ya, kenapa? Karena dengan menulis kita ingat kembali, kemudian juga beberapa hospital juga bahkan menggunakan writing sebagai satu terapi gitu, ya. Nah, kenapa? Karena memang memberikan satu kebebasan, ya, dalam berpikir, kemudian juga dalam mengekspresikan, ya, saya menyebutnya dengan dalam mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Ya, dan perintah menulis ini ternyata juga disampaikan oleh Nabi SAW, uktub, ya, tulislah, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku dalam tangannya, la yakhruju aw ma kharaja minhu illa haq, ya, tidaklah keluar darinya melainkan kebenaran. Ini dari Nabi SAW, ya, semuanya adalah kebenaran. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya, tidaklah yang disampaikan, yang keluar, yang sampai, yang datang dari Nabi SAW itu muncul dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Hari ini kita bicara tentang how to write biography and autobiography, ya. Bagaimana menulis biografi dan autobiografi. Di poster sebenarnya autobiografi saja, tapi kemudian saya tambahkan karena ya bisa autobiografi ataupun biografi. Bahkan nanti bisa juga sebuah memoir gitu, ya. Sebuah memoir atau juga kumpulan atau disebut dengan short biography, ya. Jadi biografi pendek, ya. Misalnya nanti ada buku tentang 100 orang yang berpengaruh di dunia gitu, ya. Itu adalah biografi pendek, ya. Kemudian juga ada 100 muslim terkemuka, saya punya bukunya, itu juga itu adalah biografi pendek. Baik. Nah, ketika bicara tentang ada 2 istilah yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah biografi, biografi, ya, biografi, dan yang kedua adalah autobiografi, ya, autobiografi yang paling gampang, ya. Jadi biografi itu dari bahasa Yunani yaitu biographia, dari kata bios, ya, yang artinya hidup, biologi tentu saja, ya. Kemudian grafi artinya adalah tulis, ya, ada etnografi artinya tulisan atau menulis tentang tentang etnis tertentu, ya. Berarti biografi adalah tulisan tentang kehidupan atau tentang sebuah kehidupan. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyebutkan bahwa yang disebut dengan biografi adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Nah, kita menemukan ini, ya. Jadi biografi adalah identitas seseorang beserta peristiwa-peristiwa yang dialami semasa hidupnya. Artinya ketika bicara tentang biografi berarti tulisan yang membahas tentang, ya, sejarah kehidupan seseorang, ya, yang dilakukan atau yang dituliskan, disusun oleh orang lain, ya, dalam berbagai aspek kehidupannya, peristiwa-peristiwa penting, karirnya, politiknya, pemikirannya, ide dan gagasannya, ya, dan juga sampai meninggal dunianya, ya. Nah, sedangkan autobiografi adalah, ya, tadi kalau biografi berarti tulisan sejarah seseorang lah lebih mudahnya. Kalau auto berarti otomatis dia automatic, ya, atau itu autonomous bisa juga gitu, ya. Autobiografi artinya sebuah penulisan non fiksi tentang kisah hidup seseorang yang penulisannya langsung oleh orang yang bersangkutan melalui sudut pandang dirinya sendiri. Di sini ada Kang Rohmansah yang dikenal dengan Kang Omen gitu, ya. Berarti bisa tuh menulis tentang the story of Kang Omen. Wah, keren kan, ya. Atau mungkin juga di sini ada Pak Ono, ya.
namanya unik ya, sama dengan saya marganya, marga No gitu ya. Jadi Pak Ono ini berarti tadi the history atau the journey of Ono atau the apa ya, the apa Chronicle of Ono gitu ya, keren banget pokoknya. Ya, itu adalah kisah-kisah yang ditulis. Kalau berarti bedanya apa? Kita udah tahu ya. Jadi kalau memang ditulis oleh sendiri berarti adalah autobiografi. Kemudian kalau dituliskan oleh orang lain itu adalah biografi. Ya, nanti ada satu istilah lagi yaitu memoir. Baik. Nah, berarti kita bisa kesimpulkan bahwa kalau tadi biografi adalah seluruh ruang lingkup kehidupan subjek tersebut, termasuk bagaimana detail dari mulai kelahirannya, latar belakang pendidikannya, riwayat pekerjaannya, hubungan dengan tokoh orang lain, ya, kisah kematiannya, sampai hal-hal detail yang mungkin memberikan inspirasi atau mungkin memang memberikan semacam ya tadi ibroh ya liulil albab ya. Jadi ada ibroh, kisah, kita mendengar kisah misalnya tentang Pangeran Diponegoro misalnya, tentang Cut Nyak misalnya, atau mungkin Laksamana Hayati misalnya ya, atau mungkin yang terbaru-baru misalnya Pramudia Ananda Tur misalnya, atau mungkin Habibur Rahman yang masih hidup, kemudian juga Hamka dan lain sebagainya ya, termasuk ke tokoh-tokoh nasional gitu ya, banyak sekali gitu ya. Jadi itu biografi, jadi riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain secara detail dari mulai hidup dia, dari mulai lahir sampai meninggal dunia ya. Nah, nanti terkait dengan detailnya tentu saja berbeda-beda, dan biasanya itu akan dilihat tujuannya itu apa untuk menulis nih ya. Apakah betul-betul memang murni untuk memberikan inspirasi ya, misalnya bukunya Pak Khairul Tanjung misalnya ya, Sepatu Dahlan misalnya, itu juga sangat menginspirasi ya. Tentu saja B.J. Habibie ya sebagai tokoh yang luar biasa juga memberikan pelajaran yang sangat banyak sekali gitu ya. Itu adalah biografi ya. Sebenarnya sih kalau biografi ini dia nanti dari mulai tulisan ya, kemudian juga bisa jadi diangkat menjadi layar lebar gitu ya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita sebagai seorang muslim wajib ya untuk membaca misalnya Syama'il Muhammadiyah ya, bukunya Imam At-Tirmidzi tentang biografi Nabi SAW secara detail ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu detail dijelaskan bagaimana sosok Nabi SAW. Kemudian juga ada buku kitab Rohiqul Maktum ya, kalau zaman dulu ada yang terkait dengan Sirah Nabawiyah gitu ya, Tarikh Khulafa dan sebagainya. Itu adalah banyak sekali contoh-contoh buku-buku biografi ya. Nah, itu buku-buku yang memang menginspirasi ya. Termasuk juga sebenarnya bukan hanya orang-orang hebat gitu ya. Saya punya teman itu Pak Farid Wajdi ya, bikin nulis buku beliau autobiografi tentang ya kisah biasa dari orang-orang biasa gitu ya, atau kisah luar biasa. Harusnya sih kisah luar biasa dari orang-orang biasa gitu ya, tapi ini kisah biasa dari orang-orang yang biasa gitu ya. Jadi biasa banget gitu, tapi justru kadang yang biasa itu menjadi hal penting gitu ya. Ketika kita di rumah, ketika kita di pekerjaan, kan hal-hal yang biasa tapi menurut saya menjadi sebuah luar biasa gitu ya, pengorbanan. Misalnya ada seseorang misalnya yang datang ke kantor gitu ya, ke tempat kerjanya, ke tempat aktivitasnya, kemudian dia melihat ada mungkin bungkus permen gula-gula gitu ya yang jatuh, yang ada di lantai, kemudian dia pungut gitu ya, kan sepele sekali kesannya gitu ya, padahal nanti kalau dalam perspektif Islam itu adalah min so'bil iman, salah satu dari cabang keimanan, imatatul adza anit thariq ya, menghilangkan segala bentuk gangguan dari jalan atau dari tempat-tempat orang yang manusia itu memerlukannya. Nah, itu ya, berarti kalau kita ingin menulis biografi dan juga nanti ada autobiografi ya, tentu saja perlu adanya pertanggungjawaban. Ya, jadi nulisnya itu ya bukan tadi kalau niatnya innamal a'malu binniyat, kalau niatnya mungkin mohon maaf misalnya ada beberapa politisi mungkin ya, atau mungkin ada tokoh yang mungkin dilebih-lebihkan. Nah, ini juga ya tulisan juga ya, tapi perlu berhati-hati juga gitu ya. Jangan sampai ketika kita misalnya membaca satu tokoh Marxisme misalnya, Karl Marx misalnya, membaca biografinya kemudian
keren sekali gitu ya. Ini juga perlu berhati-hati. Kemudian atau mungkin kita baca bukunya Charles Darwin misalnya gitu ya, atau mungkin kita baca bukunya Adam Smith atau David Ricardo atau mungkin yang lainnya, atau mungkin Republiknya Plato ataupun Aristoteles gitu ya. Ini sekali gitu ya, seolah-olah itu adalah satu hal yang luar biasa. Maksudnya dari sisi biografinya, tadi beberapa buku ada biografi dan juga ada pemikiran-pemikirannya gitu ya. Oke, berarti sudah paham semuanya ya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semua. Jadi biografi adalah tulisan sejarah atau tulisan kisah ya tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi adalah yang ditulis oleh dirinya sendiri ya. Oke, berikutnya ya, jadi klasifikasi dari tulisan biografi ya. Jadi klasifikasi dari tulisan biografi.